kayak gitu. Aku merdeka dari kekhawatiran masa depan, itu cita-citaku, dan aku merdeka dari buruknya masa lalu. Kali ini saya mengundang sahabat saya yang waktu itu bersama-sama berjuang menuntut ilmu di salah satu kota pelajar. Dan saya merasakan dan melihat sosok sahabat itu unik. Uniknya itu ya berbeda dengan teman-teman yang lain. Sudut pandangnya juga bisa menjadi pembeda di antara sudut pandang yang ada. Nah, sebelum lebih dalam mengenai sudut pandang, khususnya memandang sebuah pilihan dan kehidupan, saya ingin tahu dulu latar belakang Bro Ali ini seperti apa singkatnya. Latar belakang mengenai apa nih? Ya saya dulu kita sama kan, kuliah kayak gitu. Cuman memang ada sedikit pembeda sih. Kalau aku kan sambil nyantri, sambil pondok. Jadi dari awal aku tuh ke Jogja 2011, kemudian aku tuh di pondok dulu sebenarnya. Sebelum mendaftar kuliah, ya, kita masuk di pesantren dulu. Di pesantren dulu. Kita kan 2012 kan masuk di universitas 2012. Tapi 2011 aku udah ke salah satu pondok lah di Jogja tuh. Dan ya bertahan sampai sekarang kayak gitu. Sampai detik ini masih di pesantren. Sampai detik ini dan belum nikah juga. Belum nikah. Sedangkan teman-teman yang lain sudah bekerja di perusahaan ini, sudah menjadi pegawai di instansi, sudah menikah, udah out anak semua, udah keluar dari Jogja dan menempuh pilihannya masing-masing. Nah, ada gak alasan yang mendasar kenapa sampai detik ini itu masih bertahan di pesantren dan belum memilih untuk menempuh kehidupan selanjutnya? Jadi ya itu ya aku tuh di pesantren, yaitu salah satu latar belakangku kalau boleh ya disebut santri. Ya aku santri karena aku di pondok kayak gitulah. Dan yaitu pilihan dimana sebenarnya sih kayak ada faktor eksternal sih sebenarnya. Awalnya ya aku nggak tahu, aku disuruh ke Jogja pesantren, terutama faktor eksternalnya orang tua kan. Dimana aku tuh mondok di pesantren, kemudian 2012 aku kuliah dan sampai sekarang masih nyantri gitu. Itu ya dorongan X-nya ya, eksternalnya itu dari yang orang paling tua. kuat. Paling kuat itu orang tua. Apakah kamu termasuk karakter orang yang diberi petunjuk? Artinya kalau kamu tidak diberi arahan sama orang tua atau sama saudara, kamu bingung untuk melakukan apa? Saya harus memilih apa? Apakah ada karakter seperti itu? Saya tuh karakter yang mungkin males aja debat sama orang tua gitu loh. Jadi tapi awalnya memang gitu ya. Awalnya ya udah saya disuruh mondok sama bapak sama ibu, ya udah aku mondok aja di pesantren kayak gitu kan. Kemudian ya faktor eksternalnya itu. Tapi tapi apakah harapan orang tua kamu disuruh ke pesantren, kamu disuruh begini begitu, ada gak kontra dari keinginan kamu sendiri, atau itu sebuah justru dari situ kamu menjadi ini pilihanku, ini yang harusnya saya lakukan dari dorongan orang tua? Ini kan dulu didorong sama orang tua nih, suruh mondok gitu. Setelah aku kuliah ketemu sama kalian itu, sebenarnya aku manut aja sama orang tua, disuruh nyantri, oke, aku belajar nyantri, belajar agama, belajar kitab kayak gitu kan. Setelah kuliah ketemu kalian itu sebenarnya yang agak meracuni nih sebenarnya. meracuni pikiran. Iya, jadi kalau nggak salah itu tahun kita masuk 2012 kan. Tahun 2013, 14 lah itu saya pengen keluar
keluar dari pesantren. Keluar dari pesantren karena aku pengen ya berkembang kayak kamu lah ya. Ya kamu kan bisa ini sambil kuliah, bisa usaha, entrepreneur, duit mandiri lah kayak gitu kan. Iya. Tapi ya itu tetap orang tua bersikeras. Kalau kamu di Jogja nggak sambil mondok, nggak sambil nyantri, ya udah mending nggak usah kuliah sama sekali kayak gitu kan. Ya udah akhirnya aku oke lah, saya menentukan itu, saya menganggap bahwa ini adalah jalanku. Kayak gitu. Meskipun sebenarnya kalau aku lihat faktor eksternal yang lain, kayak aku lihat teman-teman yang berorganisasi, relasinya bahkan orang-orang besar. Ya kayak kamu sendiri punya relasi. Tapi kalau saya pribadi begini, dulu saya ada keinginan untuk kuliah. Tapi proses siklus hidupku gini, saya lulus SMA, saya bekerja di perusahaan. Setelah itu ada keinginan untuk kuliah. Kembali ke Bro Ali. Dari pengalaman yang dipilihkan orang tua, tentu seiring berjalannya waktu, saya ini hidup siapa yang menikmati? Saya hidup untuk siapa? Saya hidup tujuannya kemana? Tentu kan untuk dirimu sendiri. Dan dalam pengertian sempit ya, walaupun nanti bisa ditarik, tentu ada untuk keluarga, untuk macam-macam. Nah, pilihan yang ditentukan oleh keluarga, lalu Bro Ali dengan tanda kutip tidak sesuai keinginan yang dikehendaki. Di situ pasti ada kontra di pikiran, kontra di hati, entah di momen-momen tertentu. Aku nggak bisa kalau begini terus. Saya harus. Ada titik terendah di mana kayak masa jenuh juga kan. Karena aku butuh pengalaman yang lebih luas, mungkin berorganisasi, kenal banyak orang, ya kan. Bahkan aku dulu juga bercerita pengen masuk politik dan lain sebagainya kan. Tapi ya itu, bahwa dari tekanan orang tua itu sendiri, akhirnya aku mengambil apa sih, penerimaan lah. Ya udah, bahwa aku ingin bebas sebenarnya kan, bebas menentukan arah hidupku sendiri, bebas menentukan apa yang harus aku lakukan, dan aku sadar akan itu, dan aku siap menerima konsekuensinya kayak gitu. Tapi aku berpikir bahwa ya apa sih kebebasan itu kan? Toh sebebasnya burung terbang juga dia terkurung di bawah langit. Iya kan? Nggak mungkin sampai ke angkasa kan? Pasti tetap dong, tetap ada rule yang harus dijalankan. Tapi oke, karena saya itu istilahnya birrul walidain, kayak nggak apa-apa, aku mondok, aku sambil kuliah. Tapi sebenarnya pusing banget. Bayangkan kan, kita banyak tugas, kuliah, tapi aku juga harus ngaji yang padat itu. Tapi pastilah di situ ada kontra, ada apa, kayak nggak sesuai kayak gini nih, kayak gini terus ya nggak kuat. Tapi mungkin yang saya yakini itu selain orang tua juga mendorong, tapi doa mereka juga kuat banget supaya aku itu betah di pondok kayak. Cuman setelah sekitar 2013-2014 aku ingin keluar, ternyata respon dari orang tua tetap negatif, artinya nggak boleh gitu kan. Ya udah, aku langsung menentukan bahwa ya ini jalan hidupku, aku harus sebagai santri dan aku juga kuliah kayak gitu. Makanya untuk menanggulangi dari kejuruan-kejuruan itu, kan kita dulu kan nongkrong atau ngopi, ya kan. Slownya aku lah ya. Kalau aku udah habis ngaji atau apa, bahkan aku jam 11 biasanya baru nongol kan. Baru datang. Kalian udah kumpul dari jam 8, aku jam 11 karena aku habis ngaji kayak gitu. Tapi aku salah satu bentuk aku menanggulangi dari kejenuhan itu supaya aku nggak monoton. Maksudnya nggak monoton itu aku juga pengen tahu landasan dari berpikir orang-orang, termasuk kamu, termasuk teman-teman kita pada saat ngopi itu. Aku pengen tahu dan pengen belajar juga dan pengen mendebat juga kalau kayak kira-kira sesuai nih gitu kan. Tetap ada apa namanya, ada usahaku untuk apa ya, ambil tengahnya lah gitulah. Aku nggak di pondok terus, aku kampus, aku juga bisa diskusi sama teman-teman kayak gitu. Artinya kan kalau saya menangkap, Bro Ali itu ditentukan oleh orang tua. Lalu seiring berjalannya waktu, Bro Ali itu menyadarkan diri bahwa ini juga pilihanku gitu loh. Mantapkan bahwa ini juga pilihanku juga. Pilihanku. Nah, dengan begitu saya mau bertanya begini, apa namanya?
Lalu ketika menyadarkan bahwa pilihan orang tua adalah pilihanmu juga, apakah itu ideal menurut dirimu gitu? Kalau bicara ideal hidup itu apa sih? Kalau aku ya, ideal hidup menurutku ya ini nih. Apa ini nih? Cah Merdeka. Nah. Ini saya sengaja ini saya kaos oblong, saya sablon ini Cah Merdeka. Ini ada pesan tertentu dari kalimat atau kata Cah Merdeka itu? Iya, Cah Merdeka bahwa idealnya hidup adalah menurutku ya. Tapi aku belum tahu nih apakah aku sudah mencapai pada idealnya hidup atau belum. Cuman memang yang namanya ideal itu kan sesuatu yang kita kehendaki dan inginkan. Iya, kalau ideal menurut saya nih kan, idealnya hidup itu kan satu. Oke, dari proses pendidikan sudah. Terus istri mungkin. Kalau saya sudah. Setelah istri, anak. Setelah anak, tempat tinggal. Ya. Setelah itu kendaraan. Ya sederhananya saya untuk memenuhi sebuah kebutuhan, saya ada alatnya loh. Istri sudah ada, anak sudah ada, tempat tinggal ada. Untuk jalan juga ada motor. Nah, menurut saya itu sederhana, itu sudah ideal menurutku. Nah, kalau beralih gimana? Aku hidup ideal itu ya yang merdeka. Jadi istilahnya adalah kenapa aku ingin merdeka. Ketika aku itu selalu kontra dengan keinginan orang tua dan aku itu istilahnya selalu menggebu-gebu ingin mengejar keinginanku sendiri, maka aku tidak merdeka dari belenggu keinginan. Yang mana keinginan tersebut di luar kendaliku. Intinya adalah bahwa aku ingin merdeka dari keinginan-keinginan atau sesuatu keinginan atau cita-cita yang mana itu di luar kendaliku. Kayak gitu. Yang tidak bisa aku capai, maka aku harus merdeka dari itu. Maksudnya aku harus terbebas dari keinginan itu. Artinya begini, kalau saya menangkap dari penjelasan dari Bro Ali, merdeka dari sebuah keadaan. Artinya Bro Ali tidak mau terikat dengan keinginan-keinginan. Iya. Nah, mana keinginan itu malah justru menjadi belenggu gitu loh. Oke. Lalu supaya tidak menjadi belenggu atau ada keinginan, nggak memikirkan caranya gimana supaya bisa meraih sesuatu itu. Yaitu bahwa merdeka, aku tuh ingin duniaku, aku harus sadar bahwa toh katakanlah aku terkurung seperti burung di dalam sangkar, ya kan? Kalau aku sebagai burung di dalam sangkar dan aku mendambakan kehidupan di luar sangkar, itu artinya aku nggak merdeka. Aku terbelenggu di dalam sangkar burung kan? Tapi, ya kan? Aku anggap saja sebagai burung di dalam sangkar. Tapi aku menjadikan sangkar itu adalah rumahku yang luas. Dalam persepsiku, maka aku menganggap aku sudah merdeka di dalam sangkar. Kayak gitu. Karena inilah duniaku gitu. Iya. Artinya begini, kalau saya menangkap, di keadaan apapun nikmatilah itu. Yes. Kamu jangan mengharapkan sesuatu yang di luar kehendakmu, di luar kendali lah ya. Di luar kendali ya, lebih tepatnya di luar kendali. Aku menambahin begini, lakukan apa yang bisa lakukan. Yes. Pikirkan apa yang bisa kita pikirkan. Nah, itulah koridor dari sebuah menikmati keadaan yang ada saat itu. Ya nikmati aja. Memang aku pengen jadi orang merdeka dengan menikmati kehidupanku yang memang, kalau istilahnya gini, sebenarnya yang mengganggu pikiran, yang mengganggu kehidupan kita itu bukan sesuatu yang menimpa kita sih, tapi bagaimana pikiran kita yang menerima itu sebagai apa. Gitu bro. Kalau kita itu menjadikan bahwa kehidupanku yang, katakanlah aku memandang kalian ya, teman-teman lah yang banyak berorganisasi, temennya orang-orang besar dan lain sebagainya, itu adalah sebuah keinginan yang harus aku capai. Pada akhirnya itu adalah membelenggu pikiranku, kayak gitu loh. Aku nggak bisa menikmati kehidupanku yang memang Tuhan tentukan seperti ini ya gitu. Tapi ya tetap aku ada usaha sebatas apa yang aku bisa. Ya aku tetap, kita diskusi, ngobrol ngalor ngidul kan, kita apa gitu. Aku tetap masih menyempatkan. Aku juga banyak belajar filsafat dari jurnal atau dulu beli buku filsafat atau apa. Itu bebas lah kayak gitu. Dan ya
istilahnya bebas aja gitu loh. Cuman aku nggak mau persepsi kebebasan itu seperti kebebasan orang lain. Ya udah, aku mempersepsikan kebebasan ya apa yang bisa aku jangkau gitu aja. Ya, lalu begini, apa namanya, setelah menerima penjelasan dari Bro Ali, kira-kira ya dari sudut pandang Bro Ali sendiri, idealmu sudah tercapaikah di titik itu yang kamu sebut merdeka itu loh? Iya. Sudah di titik itu. Nah kalau ini kan saya mencoba itu dan aku harus mempelajarinya gitu. Jadi istilahnya kan itu apa namanya, ya udah kayak dulu itu kalau Albert Camus itu menerangkan tentang mitologi Sisyphus, raja yang dikutuk dia itu ini mengangkat batu sampai gunung atas, terus batu itu turun lagi, gelundung turun, dia angkat lagi, sepanjang hidup itu seperti itu. Ya solusinya kalau hidup monoton seperti itu, kalau kata Albert Camus ya bunuh diri. Pilihannya bunuh diri untuk Ya itu memberhentikan. satu bunuh diri kan. Kalau kamu ingin selesai dari kehidupan yang membosankan, gak ada maknanya gitu kan. Iya. Atau yang kedua, ya kamu nikmati. Dan aku memilih menikmati. Aku anggap saja Sisyphus itu pada saat dia mengangkat batu ke atas, turun, begitu seterusnya, dia sambil tersenyum dan menikmatinya gitu loh. Maka ya itu, aku mencoba seperti itu sih bro. Maksudnya nggak terlalu, ya udahlah. Bahkan sekarang, coba idealnya hidup sekarang nih ya. Aku, itu memang sulit sih. Belum 100% bisa tercapai bahwa aku menjadi orang merdeka sebenarnya kan. Karena ada faktor lingkungan yang mana. Bro, ya kita udah berumur loh ya. Kamu aja udah punya anak. Iya. Ya kan? Iya, artinya secara tidak langsung saya ini sudah menjadi manusia yang menuju idealnya manusia. Iya, gitu loh. Kan. Tapi memang belum 100%, tapi insya Allah bisa lah. Iya. Karena memang misal nih ya, aku kalau memandang ideal hidup itu seperti kamu. Contoh, kamu kan usaha udah ada, udah punya istri, udah punya anak, keluarga kecil yang harmonis kan, mudah-mudahan harmonis gitu kan. Aku belum mencapai itu bro. Nah, artinya apa namanya, kalau ditarik di lingkungan kita, ideal menurut kebanyakan orang kan istilahnya kebutuhan secara pribadi terpenuhi, salah satunya keluarga, anak, macam-macam. Kalau saya tarik ke situ kan Bro Ali belum mencapai titik itu. Iya, kalau yang menjadi acuan itu, aku belum benar-benar bisa ideal dalam hidup. Aku belum punya pendamping. Atau bisa padahal kan apa, everybody needs somebody kan. Setiap orang butuh seseorang pasti tuh. Iya. Tapi ya ini, aku menganggap bahwa ya udah karena Tuhan masih belum istilahnya ya jodoh pati rizki ya kan. Kita yakini bahwa itu semua dari Tuhan. Dan Tuhan masih menghendaki masalah jodoh aku apa namanya masih dikehendaki untuk berusaha mencarinya, ya udah aku menikmati proses mencari jodoh maksudnya gitu. Kayak gitu. Apakah itu nanti sebuah hidup yang ideal itu bisa berubah seiring berjalannya waktu? Iya pasti. Berarti ketika keadaan sekarang saya hanya mampu hanya saat ini saya idealnya hidupnya seperti ini. Di kehidupan selanjutnya ideal hidup itu akan berubah. Iya. Sesuai siklus seseorang itu mengalami. Jadi gini, kita beratkan dalam aku mencari rezeki atau jodoh, ya kan? Kalau aku menganggap bahwa apa namanya proses itu adalah sebuah kenikmatan, aku mencari rezeki itu ya apalah yang bisa aku dapatkan, yang penting aku bisa bertahan hidup, kemudian mencari jodoh pun sama, ya kan? Ya aku, ya itu usaha yang nggak perlu disebutkan lah, ada usaha baik doa atau ini. Tapi selama itu aku menikmati proses ini, maka aku merdeka. Karena apa yang bisa aku kendalikan sekarang adalah mencari, berproses, ya kan? Hasil nanti Tuhan yang menentukan, kayak gitu loh. Masalah hasil itu di luar kendaliku.
ketika aku memikirkan hasil, mah aku nggak dapet sih, udah usaha kayak gitu, aduh masih nggak punya uang nih gini, itu akhirnya aku terbelenggu, aku tidak menikmati proses kayak gitu. Akhirnya aku terjajah oleh keinginan-keinginan yang itu sebenarnya itu kuasa Tuhan, bukan kekuasaanku gitu loh. Maka aku mencoba untuk itu menjadi cah merdeka gitu loh, untuk ya udah, memang Tuhan masih menghendaki aku berproses dalam pencarian, ya sudah, berarti aku harus menikmati ini dan aku menjadi manusia merdeka kayak gitu. Aku merdeka dari kekhawatiran masa depan, itu cita-citaku, dan aku merdeka dari buruknya masa lalu yang masih menghinggap kayak gitu. Jadi ya aku menjalani hidup ya saat ini kayak gitu.